Atau enggak Ciakles nggak usah ngomong deh kata gue mah. Ganyang dulu sekali. Set gitu. Dia aja yang dapat suami kaya, pengen dapat selingkuhan lebih kaya lagi, apalagi gue nih yang suaminya segini-gini doang. Nanti yang ada orang rame-rame jadi pelakor. Oh kalau itu pribadinya. Ciakles. Tapi kata gue sekarang lu cari dulu tuh Gayung Lop. Jor, kenapa suami yang punya istri cantik bisa tetap selingkuh? Godaan. Bisa jadi kesempatan juga. Bisa jadi karena ulah istrinya. Tapi kan istrinya udah cantik nih. Iya tapi kan cantik belum tentu baik. Cantik juga belum tentu membuat suaminya tuh merasa pulang ke rumah gitu. Jadi kalau di rumah mungkin dia jadi resah, jadi gelisah, tidak nyaman gitu kan. Atau mungkin banyak video yang beredar mau mencoba rasa lain nih. Mango. Yang kamu rasa vanilla, ini rasa mango. Kok tuh rasa vanilla? Sementara dia ini ada manggo-manggonya. Tukang pop ice kali ah. Jadi menurut lo yang mendorong seseorang untuk selingkuh meski punya pasangan yang sempurna tuh apa? Karena kemauan. Iyalah, yang disalahin karena ada kesempatan, karena ada penggoda, karena ada istri. Ya kalau orang nggak mau mah tetap aja, nggak bakalan mau. Kalau di kasusnya Ci Agnes Jennifer udah denger? Wah, kalau itu sih, Gimana tuh? kalau itu sih kurang apa sih, gue juga bingung sih sebenarnya. Tapi gue tuh nggak pernah kenal sama Ci Agnes. Kalau Ci Agnes lihat ini ataupun tidak, tapi buat gue Ci, you deserve better. Cici bisa dapat lebih bagus, lebih baik gitu. Terus melihat Cici tuh menjadi orang yang tangguh karena saking tangguhnya Cici jangan diem. Karena kan Gayung Lop ini kan. Iya, Gayung Lop. Gayung Lop ini itu sempat di spill sama Ci Agnes tuh katanya dia bikin story isinya tentang suami kaya, selingkuhan lebih kaya lagi. Iya. Iya gak? Nah ini kan berarti orang yang selingkuhan itu orang yang ambisius. Merasa terus kekurangan. Nah ini tuh menurut gue kayak ini bisa memicu orang-orang lain, cewek-cewek di luar sana berpikir gitu. Dia aja yang dapat suami kaya, pengen dapat selingkuhan lebih kaya lagi, apalagi gue nih yang suaminya segini-gini doang. Nanti yang ada orang rame-rame jadi pelakor. Jadi kayak gini tuh harus, Ci kata gue sih lu harus kasih pelajaran sih Ci. Harus, ya Ci Agnes bisa selesaikan masalah sendiri. Wanita kuat gue yakin, terlihat. Tapi lu mesti bales. Jadi pandangan lo soal pelakor dalam kasus si Ci Jennifer ini gimana? Ya emang murni gatel aja gitu, matre menurut gua. Mau apa yang dicari dari statementnya dia aja dia udah bilang kan, suami kaya, selingkuhan harus lebih kaya. Ya berarti dia orang yang tidak bersyukur toh. Dia orang yang pengen lebih lagi gitu. Karena dia selalu ngelihat ke atas kali. Dengan kehidupan orang lain lebih seneng daripada apa yang dia miliki sekarang. Dan memang kayaknya emang kalau selingkuh tuh bawaan gak sih Nyet? Ada yang bilang loh, orang tuh selingkuh tuh bawaan loh. Kalau orang udah doyan selingkuh, ya doyan. Emang pengen selingkuh karena mereka tuh suka adrenalin katanya. Jadi mungkin itu kelainan juga. Kalau lo ngelihat dari sisi pelakornya ini, ada yang ingin lo ini nggak sih sampaikan nggak sih? Kata gue sih daripada merembet nih ya, Ci Agnes temannya di mana-mana. Kemudian orang yang lu pacarin, yang lu selingkuhin juga maksudnya bukan orang sembarangan, bukan siapa-siapa. Daripada dirontokin mendingan lu muncul ya kata gue. Minta maaf, abis itu selesai. Banyak toh kasus perselingkuhan di Indonesia, baik itu artis maupun bukan artis, ya kan? Ya, gue percaya perselingkuhan tuh ada happy endingnya loh. Mungkin hilaf, karena kesempatan juga. Daripada bersembunyi, ngelak terus, lu jadi bulan-bulanan malahan. Malah merembet kemana-mana. Udah keluar deh. Gayung Lop. Iya gak sih? Lu keluar sama ember-ember lu sekalian, lu bawa. Caranya Ci Agnes menurut lo ngadapin kenyataan ternyata pelakor itu satu sekolah. Ci, salam buat anak-anak ya. Gak tahu gimana rasanya sekarang tapi semoga pihak sekolah juga profesional menanganinya karena biar anak-anak tidak mengalami bukan gangguan ya, tapi sedikit tersentuh lah psikologinya dengan adanya cerita ini karena kan ini sudah menjadi konsumsi publik.
Dimana konsumsi publik ini bukan teman-temannya anak Cici, tapi kan orang tua dari anaknya, apa mungkin guru-guru. Gue lebih concern ke situ sih bro. Masalahnya kan, lo tau kan. Jadi gue lebih concern ke anak-anak. Menurut lo tuh bisa nggak sih hubungan yang sudah dihancurkan tuh kembali pulih? Bisa dong, kenapa enggak? Caranya? Mengakui kesalahan, minta maaf, jangan mengulangi, dan bertobat, udah selesai. Ini mohon maaf nih, tapi gue salah satu yang gue lihat bukan berhasil ya, tapi gue melihat, dan ini bukan dijadikan contoh, disclaimer sebelumnya, tapi gue melihat berakhir bahagia untuk semua itu adalah salah satu teman gue, Randy Kejarnet. Iya kan? Dia dengan gentle-nya dia mengakui kesalahan, kemudian dia minta maaf, sampai sekarang pun bahagia akhirnya. Nggak ngelak, nggak bilang ini, nggak bilang itu. Oh ya, I'm sorry, saya melakukan kesalahan, saya tidak mau mengulangi lagi. Berarti kalau di case Ci Agnes, apakah Ci Agnes harus memaafkan suaminya? Oh, kalau itu pribadinya, Ci Agnes. Tapi kata gue sekarang cari dulu tuh gayung lop. Karena netizen nanya kan, soalnya nanti kalau nggak nanti orang pakai ilmu cocoklogi, jadi fitnah, ada yang bilang ini, ada yang bilang anu, ada yang bilang itu. Cari dulu sih. Atau mungkin dari statement Ci Agnes bahwa memang gayung lop sudah menemui dia, sudah berakhir permasalahan ini, dan akhirnya seperti apa. Karena ini konsumsi publik, maka publik juga harus tahu hasil akhirnya kayak gimana. Kalau misalnya Ci Agnes ketemu sama si gayung lop, baiknya Ci Agnes ngomong apa ya? Atau enggak Ci Agnes nggak usah ngomong deh, kata gue mah, ganyang dulu sekali. Set gitu. Hah? Iya nggak? Lo yang sekarang di posisi Ci Agnes tuh, lo menghadapi atau move on aja? Oh, harus dihadapin. Jangan pernah kabur atau jangan pernah menyimpan masalah dalam diri. Harus selesai. Itu yang bisa membuat kita berubah menjadi orang jahat. Karena ya kita kan pernah merasa dikecewakan, disakiti, dan ini menjadi masalah yang tidak selesai. Gitu. Jadi baik ataupun buruk, ya masalahnya harus selesai baru bisa berjalan lanjut. Lo ada pesan nggak buat suaminya Ci Agnes ini? Maaf aku belum pernah kenal sebelumnya. Tapi mengingatkan kembali ini Sri Koko manusia setengah serigala loh. Jangan sampai diganyang kita semua, berembet kemana-mana. Jadi mendingan udah stop dulu aja. Daripada nanti kemana-mana. Atau kalau nggak lain kali jauhan deh mainnya. Jangan satu sekolahan. Mungkin satu komplek. Gak. Maksudnya lari, jogging gitu. Kalau buat gayung love? Wah, Mbak, kayaknya dari sekarang sih, kalau Mbak emang udah demen mencari suami orang atau memang Mbak itu punya adrenalin buat selingkuh sama orang lain, itu kan niatnya dari dalam. Yuk 2025 kita mengakui kejiwaan kita tuh kalau punya masalah. Jadi kalau kira-kira Mbak merasa kayak, ingat ada teman kita juga yang demennya. Gitu, adrenalin, ada kan teman kita? Ada. Ketemu profesional deh. Daripada nanti sesuatu yang Mbak sudah dapatkan sekarang, itu sudah berlebih di mata orang lain. Tapi karena mungkin sakit yang ada di dalam diri Mbak, itu bisa jadi zero, jadi nol semuanya. Berobat sekarang, berobat kata gue.